Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di 12 harian menjadi murid. Nah, kalau kemarin kita bahas ulangan 7 ayat 1 sampai 11, hari ini kita akan lanjutin ke ayat 12 sampai 26 nih teman-teman. Kita akan membahas tentang janji berkat. Nah, seperti biasa, aku akan bacain dulu bacaan firman Tuhan kita untuk hari ini ya teman-teman. Ulangan 7 ayat 12 sampai 26. Janji berkat. Dan akan terjadi karena kamu mendengarkan peraturan-peraturan itu serta melakukannya dengan setia, maka terhadap engkau Tuhan Allahmu akan memegang perjanjian dan kasih setianya yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ia akan mengasihi engkau, memberkati engkau, dan membuat engkau banyak. Ia akan memberkati buah kandunganmu dan hasil bumimu, gandum dan anggur, serta minyakmu, anak lembu sapimu, dan anak kambing dombamu, di tanah yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Engkau akan diberkati lebih daripada segala bangsa. Tidak akan ada laki-laki atau perempuan yang mandul di antaramu ataupun di antara hewanmu. Tuhan akan menjauhkan segala penyakit daripadamu, dan tidak ada satu dari wabah celaka yang kau kenal di Mesir itu akan ditimpakannya kepadamu. Tetapi ia akan mendatangkannya kepada semua orang yang membenci engkau. Engkau harus melenyapkan segala bangsa yang diserahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Janganlah engkau merasa sayang kepada mereka, dan janganlah beribadah kepada Allah mereka, sebab hal itu akan menjadi jerat bagimu. Jika sekiranya engkau berkata dalam hatimu, bangsa-bangsa ini lebih banyak daripadaku, bagaimanakah aku dapat mengalahkan mereka? Maka janganlah engkau takut kepada mereka. Ingatlah selalu apa yang dilakukan Tuhan Allahmu terhadap Firaun dan seluruh Mesir, yakni cobaan-cobaan besar yang kau lihat dengan matamu sendiri, tanda-tanda dan mujizat-mujizat, tangan yang kuat dan lengan yang teracung yang dipakai Tuhan Allahmu untuk membawa engkau keluar. Demikianlah juga akan dilakukan Tuhan Allahmu terhadap segala bangsa yang engkau takuti. Lagi pula, Tuhan Allahmu akan melepaskan tabuhan menyerbu mereka, sampai habis binasa orang-orang yang masih tinggal dan yang menyembunyikan diri terhadap engkau. Janganlah gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu ada di tengah-tengahmu, Allah yang besar dan dahsyat. Tuhan Allahmu akan menghalau bangsa-bangsa ini dari hadapanmu sedikit demi sedikit. Engkau tidak boleh membinasakan mereka dengan segera, supaya jangan binatang hutan menjadi terlalu banyak melebihi engkau. Demikianlah Tuhan Allahmu akan menyerahkan mereka kepadamu dan akan mengacaukan mereka sama sekali sampai mereka punah. Raja-raja mereka akan diserahkannya ke dalam tanganmu, sehingga engkau menghapuskan nama mereka dari kolong langit. Tidak akan ada yang dapat bertahan menghadapi engkau sampai engkau memunahkan mereka. Patung-patung Allah mereka haruslah kamu bakar habis. Perak dan emas yang ada pada mereka janganlah kau ingini dan kau ambil bagi dirimu sendiri, supaya jangan engkau terjerat karenanya. Sebab hal itu adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu. Dan janganlah engkau membawa sesuatu kekejian masuk ke dalam rumahmu, sehingga engkau pun ditumpas seperti itu. Haruslah engkau benar-benar merasa jijik dan keji terhadap hal itu, sebab semuanya itu dikhususkan untuk dimusnahkan. Ya, jadi demikian teman-teman bacaan firman Tuhan kita untuk hari ini. Ayo sekarang kita langsung masuk ke renungannya ya guys. Oke guys, bayangin ya, setelah sekian lama, akhirnya bangsa Israel berdiri di tepi tanah perjanjian. 40 tahun perjalanan di padang gurun hampir selesai. Di depan mereka ada tanah yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Tetapi ada satu kenyataan yang membuat mereka gentar. Tanah itu sudah dihuni oleh bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat dari mereka. Di momen inilah Musa menyampaikan firman Tuhan. Ayat 12,
dimulai dengan sebuah pola yang sangat khas dalam kitab Ulangan. Jika kamu mendengarkan dan melakukan perintah Tuhan, maka Tuhan akan memegang perjanjiannya. Di sini terlihat prinsip perjanjian atau covenant yang bersifat retributif. Ketaatan membawa berkat, ketidaktaatan membawa kutuk. Namun, penting dipahami, berkat itu bukan sekedar imbalan mekanis, melainkan aliran kasih setia Allah kepada umat perjanjiannya. Di ayat 13-14 menggambarkan berkat itu dengan sangat konkret. Tuhan akan mengasihi mereka, memperbanyak keturunan mereka, memberkati hasil tanam mereka, bahkan menjaga ternak mereka. Ini adalah gambaran shalom Allah, kehidupan yang penuh, subur, dan dipelihara. Lalu ayat 15 menambahkan sesuatu yang sangat menyentuh. Tuhan akan menjauhkan segala penyakit daripadamu. Bangsa Israel baru saja keluar dari Mesir, tempat yang dikenal dengan berbagai wabah penyakit berbahaya. Beberapa penyakit yang dikenal pada masa itu termasuk penyakit kulit ganas dan penyakit menular yang mematikan. Namun Musa berkata, Allah yang membebaskan mereka dari Mesir juga akan memelihara mereka di tanah perjanjian. Tetapi janji berkat ini tidak berdiri sendiri. Ayat 16 memberikan peringatan yang serius. Jangan menyembah Allah mereka, sebab hal itu akan menjadi jerat bagimu. Masalah terbesar Israel bukanlah kekuatan militer bangsa Kanaan, tetapi godaan rohani dari berhala mereka. Berhala selalu tampak menarik, kadang bahkan dibungkus dengan emas dan perak. Tetapi Musa berkata, jangan menginginkannya, jangan membawanya ke dalam rumahmu. Sebab sesuatu yang tampak indah itu bisa menjadi jerat yang menghancurkan hidup rohani mereka. Kemudian Musa menyentuh ketakutan yang ada di hati bangsa Israel. Di ayat 17, bangsa-bangsa ini lebih banyak daripadaku. Bukankah ini juga sering menjadi suara hati kita ya? Masalah terlalu besar, tantangan terlalu berat, masa depan terasa menakutkan. Namun Musa memberikan satu kunci penting. Ingatlah apa yang Tuhan telah lakukan. Israel diminta mengingat karya Allah di masa lalu, bagaimana Tuhan mengalahkan Firaun, membelah laut, dan membebaskan mereka dari perbudakan. Allah yang sama masih menyertai mereka. Di ayat 21, Tuhan Allahmu ada di tengah-tengahmu, Allah yang besar dan dahsyat. Kehadiran Allah adalah alasan terbesar mengapa mereka tidak perlu takut. Namun menariknya, ayat 22 mengatakan bahwa Tuhan itu tidak akan memberikan kemenangan secara instan. Tuhan akan menghalau bangsa-bangsa itu sedikit demi sedikit. Ini menunjukkan bahwa cara kerja Allah seringkali bertahap, bukan karena beliau tidak sanggup melakukannya sekaligus, tetapi karena proses itu justru membentuk umatnya. Ketika kita membaca bagian ini dalam terang perjanjian baru, kita melihat bahwa semua janji berkat itu pada akhirnya menunjuk kepada Yesus Kristus. Jika Israel dibebaskan dari Mesir, maka melalui salib Kristus, kita dibebaskan dari perbudakan dosa dan dipanggil meninggalkan berhala-berhala dalam hati kita. Yesus juga memberi janji yang menguatkan hati. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Karena itu, pengharapan kita bukan pada berkat duniawi, tetapi pada Kristus sendiri yang memberi keselamatan, hidup baru, dan kekuatan untuk hidup setia kepadanya setiap hari. Ya, jadi segitu aja teman-teman renungan kita untuk hari ini. Sekarang, aku mau ajak kalian untuk merefleksikan nih guys. Yang pertama, right thinking. Allah adalah Allah yang setia pada perjanjiannya. Berkatnya mengalir dari relasi dengannya, bukan sekedar mekanisme sebab akibat. Karena itu, ingatlah karya keselamatan dalam Kristus dan percayalah bahwa Allah yang menyertai Israel adalah Allah yang sama yang menyertai hidup kita hari ini. Kedua, right feeling. Biarlah hati kita dipenuhi rasa syukur dan kagum kepada Allah yang begitu setia mengasihi dan memelihara umatnya. Pada saat yang sama, milikilah kewaspadaan rohani agar hati kita tidak terpikat oleh berhala-berhala yang tampak indah, tetapi dapat menjauhkan kita dari Tuhan.
Ketiga, right acting atau tindakan benar. Karena kita telah menerima keselamatan di dalam Kristus, mari memilih hidup taat kepada Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Tolak segala hal yang dapat menjadi berhala dalam hati, dan hiduplah setia kepada Tuhan di rumah, di tempat kerja, dan dimanapun kita berada. Nah lalu, pertanyaan efektif untuk hari ini ada 3 nih guys. Yang pertama, apa yang kau pelajari tentang karakter Allah dari perikop ini? Kedua, apakah ada berhala modern yang diam-diam mulai mengambil tempat di hatimu? Dan yang ketiga, bagaimana kamu dapat hidup taat kepada Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, di rumah, di kantor, atau dimanapun kamu berada? Seperti biasa, teman-teman boleh jawab sendiri, atau kalau mau komen di bawah jawaban kalian juga boleh banget guys. Ya, jadi segitu aja Satu kita untuk hari ini. Sekarang aku mau pimpin kita dalam doa penutup ya teman-teman. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Dikau adalah Allah yang setia pada janjimu. Tolong aku untuk mengingat karyamu dalam hidupku dan menolongku untuk hidup dalam ketaatan kepadamu. Jauhkan hatiku dari segala berhala yang bisa menjerat hidupku. Ajarku untuk percaya bahwa Dikau selalu bekerja, bahkan ketika proses itu terjadi sedikit demi sedikit. Dalam nama Yesus aku berdoa. Amin. Tetap semangat guys, Tuhan Yesus beserta kita. Thank you for watching and see you in the next video. Bye-bye.